teksturnya kok kayak molor-molor. Serem, mana harganya gak murah. Dan pembuatan krim tarim bukan di kota tarimnya, tapi di perbatasan Yaman Oman. Jika kalian masih menggoreng dan membawa nama saya di video tersebut, itu kurang tepat karena saya sebagai just tipper saja. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton How Are You Today? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya guys. Namun, kalau kalian seandainya lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih, entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang hal yang lagi rame banget di TikTok. Dari kemarin rame banget diperbincangkan. Hal itu adalah tentang huru hara krim tarim. Dan bersama dengan huru hara krim tarim ini, nama Ning Salma juga ramai disorot oleh netizen. Lantas, apa nih yang sebenarnya terjadi? Yuk, mari kita kulik bareng-bareng. Jadi guys, sebelum lama ini viral sebuah produk. Nama produknya adalah krim tarim. Dan usut punya usut, nama asli produk ini adalah Arusa. Seperti penjelasan dari Dr. Kamila Jaidi, Arusa sendiri dalam bahasa Arab berarti pengantin, sehingga bisa disimpulkan lah ya guys, namanya dalam bahasa Indonesia itu berarti krim pengantin. Lantas kenapa ya namanya krim tarim? Jadi guys, hal itu dikarenakan produk ini konon berasal dari kota Tarim, Yaman. Namun teman-teman, belakangan diketahui bahwa krim tersebut katanya nggak berasal dari kota Tarim. Hal itu diketahui dari statement yang dibagikan oleh Ojan. Jadi Ojan seperti menyatakan screenshot pernyataan dari someone, yang mana dalam pernyataan itu disebutkan seperti ini. Pemilik krim Tarim adalah Syekh Nabil. Beliau asli Yaman, jadi tidak bisa bahasa Indonesia. Dan pembuatan krim Tarim bukan di kota Tarimnya, tapi di perbatasan Yaman Oman. Tapi memang dikenal dengan sebutan krim Tarim dikarenakan di sana banyak yang jual. Jangan berpikiran pabriknya bakal segede pabrik skincare Indonesia ya, pabrik skincare Korea dan lain-lain. Bisa dicari tahu terlebih dahulu bahwa di sana salah satu kota yang ketinggalan zaman. Jadi masih benar-benar kayak di zaman Nabi kehidupannya. Dan kenalan kami, keluarganya baru akan silaturahmi ke Syekh Nabil dikarenakan krim tarimnya banyak yang bilang merkuri. Pada orang sana skincare pembuatannya pasti asli alami. Wait a minute, kenapa ya menuliskan kata pasti alami? Emang udah benar-benar fix gitu sampai berani mengatakan seperti itu? I just want to know about that. Nggak salah dong guys. Dan di sini untuk Ojan lantas mengatakan, case closed, krim tarim tidak dibuat di kota Tarim. Lo bisa baca sendiri, dia sendiri yang ngomong sellernya. Dan pembuatan krim tarim bukan di kota Tarimnya, tapi di perbatasan Yaman dan Oman. Tapi memang dikenal dengan sebutan krim tarim dan dikarenakan di sana banyak yang jual. Orang kalau berbohong sekali akan ditutupin sama kebohongan-kebohongan lainnya. Karena kenapa? Lo lihat dari semua video gue. Sampai akhirnya dia ngaku sendiri kalau krim tarim ini tidak diproduksi di kota Tarim. Oke, jadi seperti itulah bagaimana tanggapan dari Ojan yang mengatakan bodinya udah kayak case close lah untuk kasus ini. Dan sebelum nge-case close kasus ini, ada beberapa hal yang disorot oleh Ojan atau ada beberapa problem nih yang disorot oleh dia yang lantas memicu perdebatan di kalangan para netizen. By the way, sekedar informasi, Ojan sendiri adalah seorang influencer dan konten-kontennya itu adalah fokusnya kalau lihat ya, itu di dunia per skincarean. Jadi dia juga kerap kali ngebedah nih soal komposisi dari sebuah produk dan lain sebagainya. Dan menyoroti soal krim tarim, Ojan mengomentari mengenai kejelasan kandungan dalam produk tersebut. Pasalnya ya guys, dari kemasan produknya itu nggak ada keterangan mengenai kejelasan kandungan di dalamnya. Bahkan dia udah kayak ngelihat dari kanan kiri, dilihatlah tulisannya satu demi satu gitu ya, kan dicari mana nih komposisinya nih gitu. Tapi Ojan sama sekali nggak nemuin guys. Kemudian Ojan juga menanggapi statement dari seorang wanita yang mengatakan gak usah khawatir jika produk tersebut berubah warna. Menanggapi hal ini, Ojan mengatakan, jadi kalian jangan khawatir ya, walaupun sudah berubah warna dan berubah tekstur di Arusa itu tidak akan pernah merubah manfaatnya. Produk kalau berubah warna, berubah aroma, berubah tekstur, bahkan shifted nih pH-nya berubah, itu sangat-sangat berpengaruh dan it means produknya tidak stabil. Setelahnya, dia juga menanggapi statement bahwa dikarenakan krim ini udah kayak pas atau lewat dari bea cukai, itu menandakan bahwa krim ini udah mendapatkan izin untuk dijual. Pasnya Arusa dari bea cukai itu sudah menandakan bahwa Arusa itu dapat izin
izin untuk dijual belikan di negara tercinta kita. Ojan di sini lantas menunjukkan foto dokumen undang-undang yang dimana dalam pasal 3 ayat 1 berbunyikan bahwa setiap kosmetika itu hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari menteri. Dia juga menanggapi soal statement bahwa produk tersebut lagi dalam tahap pengurusan BPOM. Menurut Ojan, seharusnya sebelum diedarkan itu udah ada BPOM-nya. Kalau udah ada BPOM baru udah diedarkan. Begitu Yorobun. Selain Ojan, ada juga Dr. Kamila Jaidi yang sudah menanggapi masalah krim tarim. Senada dengan Ojan, Dr. Kamila juga sepakat mengenai masalah komposisi. Dr. Kamila sendiri mengatakan bahwa ia tidak melihat daftar kandungan dan bahan apa saja yang biasanya ada di kemasan skincare dan kosmetik. Lebih lanjut, Dr. Kamila juga mengomentari soal tekstur dari krim tarim ini yang kayak molor-molor. Apalagi tidak adanya uji coba laboratorium lengkap yang mengimpor krim tarim ini ke Indonesia. Dr. Kamila lantas mengatakan, Ini dari Tarim gitu ya. Tapi kita pengen lihat deh deskripsi atau fungsinya buat apa sih? Nah, jeng-jeng. Fungsinya memutihkan, mencerahkan, menghaluskan, menyamarkan flek. Masih normal lah ya. Di air, pemakaian 3 kali sehari, mulai aneh. Ini mohon maaf, krim pagi, siang, apa malam ini? Kok jadi berantakan nih pemakaiannya? Ya, terus habis itu bisa dipakai di ketiak atau selangkangan, makin bingung. Ini jadi buat muka apa buat selangkangan atau buat ketiak? Jelas-jelas ketebalan kulitnya beda. Masa bisa buat wajah dan badan? Gimana ini? Lanjut lihat teksturnya, kok kayak molor-molor. Serem, mana harganya nggak murah. Duh udah deh, jangan percaya FDA approve. Mau dari Yaman, dari Spanyol, dari mana, enggak. Yang penting kita itu hidup BPOM, harus BPOM gitu ya. Aduh. dan guys, sudah beberapa pihak mengomentari soal krim tarim. Pihak yang ngejual memberikan hasil uji lab yang menyatakan bahwa krim tersebut negatif merkuri. Namun sayangnya sedari awal ya, baik Dr. Kamila maupun Ojan itu nggak berfokus ke masalah apakah krim ini mengandung merkuri atau enggak. Yang dipermasalahkan di sini adalah mengenai BPOM-nya dan komposisi yang terdapat di dalam produk tersebut. Selain itu, Ojan juga menanggapi, meskipun hasil uji lab mengatakan bahwa produk tersebut negatif merkuri, Ojan mengatakan nih bahwa yang suka dioplos itu bukan hanya merkuri, namun ada juga bahan-bahan lain. Ia pun menegaskan bahwa itulah alasan mengapa kita butuh yang namanya regulasi. Lebih lanjut, dia mengatakan, Semua orang bilang, wah udah ada uji labnya. Lo lihat uji labnya apaan? Merkuri. Lo baca lagi, ini apa yang diuji? Kadmium, merkuri, arsenik, sisanya mikroba. Di Indonesia ini yang suka dioplos itu nggak cuma merkuri ya. Ada steroid, ada tretinoin, ada antibiotik, ada hidroquinon, dan substance yang berbahaya di muka bumi ini nggak cuma 5 itu. That's why kita butuh aturan. Kita butuh regulasi untuk bisa memastikan produk itu aman dan layak untuk diedarkan. Dan ketika standar penandaan kosmetika itu yang bare minimum aja nggak dipenuhin, wajar orang akan curiga. Dan ini yang bikin gue makin geleng-geleng. Komentar yang atas ini. alright, jadi kurang lebih seperti itulah bagaimana statement dari Ojan nih teman-teman. Dan pada akhirnya di tengah huru hara krim tarim ini, seller-sellernya ataupun yang mempromosikan krim tarim ini lantas menuai sorotan. Dan salah satunya adalah Ning Salma. Adapun untuk Ning Salma sendiri sudah memberikan tanggapan atau seperti klarifikasi gitu melalui sosial media Instagramnya. Melalui story, Ning Salma menuliskan seperti ini. Coba kita baca ya guys seperti apa statementnya. Halo, dari kemarin kenapa saya nggak menanggapi sama sekali komentar-komentar dari netizen yang sedang ramai? Dikarenakan saya sudah close hampir 2 bulan. Intinya saya close sebelum ramai ya. Dikarenakan lotion saya sudah launching. Jadi saya fokuskan ke lotion brand saya sendiri. Dan brand kepemilikan pribadi saya dari dulu cuma 2, yaitu Salma Rahma ID dan SLM Glow. Jika kalian masih menggoreng dan membawa nama saya di VT tersebut, itu kurang tepat, apalagi sampai menyerang personal. Karena saya sebagai just tipper saja, dan just tippernya banyak sekali, dan distributor utamanya juga bukan saya. Oke, boleh kalian membenci saya, asalkan nama saya jangan digoreng habis-habisan. Alasan saya cukup fokus kedua brand saya, dikarenakan saya mau mengembangkan 2 brand tersebut, dan saya juga akan melaunchingkan daily outfit ke depannya. Jadi karena sebuah brand yang megang saya dan dibantu suami, jadi nggak banyak-banyak. Sekali
sekali lagi saya close just tip sudah lama sebelum ramai. Bahkan banyak yang tidak kebagian ketika saya close just tip. Oke, jadi intinya adalah untuk Ning Salma di sini menegaskan bodinya itu hanyalah just tipper. Cuma just tipper doang guys, begitu. Terus dia juga menjelaskan nih guys tentang apa yang dimaksudkan dengan just tip. Just tip itu adalah singkatan dari jasa titip. Jasa yang bertujuan membantu orang-orang membeli produk di luar jangkauannya. Sekilas just tip tampak seperti impor, akan tetapi cara kerja just tip lebih sederhana karena penyedia jasa tidak perlu melewatkan barangnya ke pabean. Lalu di postingan tersebut ia menuliskan, yang paham soal just tip pasti tahu kan, just tip itu orang yang memudahkan orang lain untuk membeli suatu produk yang susah dijangkau. Dan yang open just tip bisa sewaktu-waktu close order. Sedangkan saya close order sudah lama. Jika masih ada orang yang open just tip produk tersebut, ya jangan salahkan saya. Kenapa yang di video tersebut yang digoreng habis-habisan nama saya saja? Padahal just tipper lainnya juga banyak. Kalau dibilang lari dari tanggung jawab, kurang tepat. Sebab saya close order sudah lama sebelum ramai. Bahkan banyak yang tidak kebagian karena memang saya tolak. Dan kenapa saya close order? Sudah saya infokan sebelumnya bahwa saya punya beberapa brand yang saya kembangkan, jadi perlu kefokusan. Jadi saya handle semua, nggak bisa. Yang ada saya tidak punya waktu istirahat. Intinya adalah dia itu close order bukan dikarenakan permasalahan dari produk ini, enggak. Tapi beliau itu close order karena ingin fokus kepada produknya. Lanjut, dari awal mula aku open just tip itu bulan Juli atau Agustus 2024 dengan jumlah 40 piece ya. Tapi karena banyak orang yang sudah tahu produk tersebut sebelum aku open just tip, akhirnya mereka pada nyuruh aku open just tip lagi. Dan ada orang yang nyuruh aku jual di Shopee biar dapat gratis ongkir. Nah akhirnya aku open just tip sambil nunggu lotionku lolos BPOM. Nah waktu lotionku sudah lolos BPOM dan juga HKI, akhirnya aku pun close just tip, dan close just tipnya juga sudah lama. Bahkan aku juga sudah lama nggak meromosiin, maksudnya mungkin mempromosiin produk just tip tersebut. Mungkin kalau nge-repost aku masih, tapi sekedar nge-repost bukan promosi. Jadi aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kenapa aku open just tip waktu itu? Karena sebelumnya aku sudah cari tahu keamanannya ya, dan aku udah ada beberapa hasil uji lab dari produk tersebut. Oke, katanya udah dicari tahu dulu keamanannya, dan bahkan udah ada beberapa hasil uji lab dari produk tersebut. Lantas apakah hasil uji labnya ini yang dimaksudkan oleh Ojan tadi? Namun teman-teman, terlepas dari itu, benar sih kata Dr. Kamila Jaidi dan juga Ojan, pentingnya BPOM. Terlebih produk ini juga agak kurang jelas gitu guys. Kurang jelasnya di mana? Komposisi. Yang mana menurut aku komposisi itu benar-benar penting banget. Jangankan di produk tersebut, aku pun kalau beli makanan atau beli ciki-cikian ya guys ya, ciki-cikian apa deh gitu, pasti aku lihat dulu komposisinya apa aja nih yang ada di dalam gitu. So gimana nih guys pendapat kalian atas isu yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sana aja untuk hari ini. I'm Sulki pamit, dan aku juga mohon maaf ya kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and jika ada misinformation mohon koreksinya. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye everyone and bye-bye. By the way, sebelum aku mengakhiri video ini, aku mau izin dulu ya guys untuk nge-affiliate produk-produk face care yang aku pakai. Ujung-ujungnya jualan juga. Kita mulai dulu dari facial foam. Kalau untuk pembersih wajah sendiri aku pakai ini, Wardah Crystal Secret. Ini aku baru pakai beberapa hari sih guys, dan wow, bagus loh ini pembersih wajahnya. Ngebuat wajah tuh jadi kelihatan lebih bersih. Sel-sel kulit mati tuh loh kayak keangkat guys. Makanya buat wajah tuh lebih cerah. Terus aku juga pakai toner. Kalau toner sendiri aku pakai tonernya Wardah Lightning Face Toner. By the way, lanjut ke perseruman. Kalau serum sendiri aku pakai Rojokis. Ini serum Korea guys. Tapi tenang aja, ini serum itu udah BPOM dan juga sudah halal. Nah kalau yang warna merah ini yang Jeju Lotus, ini tuh adalah brightening untuk mencerahkan wajah. Ada 5 kali brightening efeknya guys. Kenapa aku coba Rojokis? Karena sebelumnya itu aku coba maskernya, dan maskernya itu benar-benar gong banget sumpah. Tapi aku nggak punya sekarang maskernya, habis stoknya. Itu kok susah banget ya nyari ya. Aku kemarin udah search juga gitu di ini gitu, apa namanya, di all shop gitu, tapi nggak dapat tuh masker. Gila sih tuh masker, gokil coy. Terus kan aku juga lagi jerawat ya guys. Aku coba deh yang tea tree bijanya. Selain dapat membantu mengatasi permasalahan jerawat ya, ini produk juga dapat mencerahkan. Kenapa? Karena ini juga mengandung niacinamide guys. Terus aku juga pakai face creamnya Marina. Ini wajib ada sih guys. Aku suka banget sama face creamnya Marina. Apalagi kalau kalian baca kandungannya gokil loh. Ada niacinamide,
ada alpha-arbutin, tranexamic acid sama ceramide. Terus ini juga SPF-nya 20 PA+++. Wow, amazing. Dan harganya juga terjangkau banget, sumpah. Apalagi untuk teman-teman nih yang cowok ya, yang pengen wajahnya kelihatan cerah tapi nggak mau kelihatan dempul. Kayaknya ini deh solusinya guys, serius. Aku pun pakai ini kayak nggak dempul gitu. Kalau untuk sunscreen, aku pakai Karasan yang 45 ya guys SPF-nya. Sunscreen tuh wajib banget loh. Dan ini benar-benar bantu banget karena nggak ada white cast. Bayangin deh guys, kalau kita Jumatan gitu terus ada white cast-nya, terus white cast-nya juga lama hilang. Malu gak sih diliatin? Terus aku juga pakai Nasib PP Niacin yang Sleeping Mask. By the way ini tuh dapat mencerahkan dan juga melembabkan. Dan untuk informasi tambahan ini tuh mengandung 5% niacinamide. Ini udah aku pakai lama banget sih guys, sejak era Covid aku pakai. Iya, sampai sekarang udah berapa tahun cuy. Setia juga ya aku sama Nasib PP ini. Ini adalah produk yang belum aku ganti. Yang lainnya aku banyak ganti kayak toner, serum aku ganti. Cuman ini doang yang bertahan sampai sekarang. So gimana nih teman-teman, tertarik nggak untuk coba? Kalau tertarik bisa cek tag produk.